Jadi jawabannya berapa? 1,006 volt jawabannya. Bagaimana caranya Pak? Nih, kamu tulis dulu reaksinya. Potensial selnya mana yang lebih positif, potensial reduksi standar logamnya mana yang lebih positif ini ya. Berarti Fe sebagai reduksi, ini menjadi oksidasi. Oke, kamu tulis reaksi reduksinya dan reaksi oksidasinya. Ini tinggal dibalik. Oke, kali 2, kamu dapat reaksi totalnya. Ini di katoda, ini di anoda. Kemudian kamu tinggal masukkan, cari enol selnya. Kenapa kamu harus tahu reaksi totalnya? Biar kamu tahu cari Q-nya. Ini kan aktivitas di produk dibagi dengan reaktan. Solid sama liquid tidak berpengaruh ya. Oke, jumlah totalnya juga 2 kan ya. Oke, jadi kamu masukkan ke sini. S-cell sama dengan N0 cell, RT per N-nya 2, F-nya diketahui, ln Fe 2 plus kuadrat kali CO 2 plus konsentrasi CO ya. Fe 2 plus pangkat 2 CO ini nggak masuk, langsung ke Fe 3 plus pangkat 2 ya. Potensial sel standarnya adalah katoda kurang anoda 0,77 kurang min 0,28 plus 1,05 ya. Sehingga kamu dapat 1,006 volt. Ini contoh soalnya untuk persamaan Nernst. Oke, ini tadi saya simpulkan bahwa jika delta G-nya negatif, K-nya lebih besar dari 1, pasti ada potensial. Entah itu keadaan standar atau tidak ya. Delta G-nya 0, berarti K-nya sama dengan 1, tidak ada potensial. Kalau dia tadi bukan 0 ya, kalau tidak spontan. Kalau tidak spontan, ya negatif potensialnya ya. Berarti kalau 0 potensial selnya, keadaan standar atau tidak, di voltmeter yang terbaca 0, berarti dia keadaannya setimbang. Kemudian kalau delta G-nya positif, tidak spontan, K-nya lebih kecil dari 1, dan dia negatif potensial selnya. Oke, coba ada soal seperti ini. Tentukan konstanta kesetimbangannya. Ini suhunya 25 derajat, saya bisa pakai seperti ini. Potensial selnya kita dapat, keadaan standar, oksidasi adalah Ag, reduksi adalah Fe. Kalau kamu lihat di deret volta, Ag sama Fe lebih reduksi Ag kan? Nah di sini Ag dipaksa untuk teroksidasi, Fe-nya dipaksa untuk tereduksi. Jadi tidak spontan nggak? N-nya sama dengan 2, Fe itu minus 0,44, Ag itu 0,8, tidak spontan. Ya, benar. Jadi kalau kamu sudah hafal deret volta ya alhamdulillah. Tidak hafal deret volta alhamdulillah juga, tidak apa-apa. Karena biasanya itu semua soalnya akan diketahui potensial selnya. Potensial reduksi standarnya masing-masing logam akan diketahui. Jadi kamu tinggal memilih mana yang reduksi, mana oksidasi. Kamu sudah tahu gitu ya. Cuman kalau di soal ini Ag-nya dalam reaksinya mengacu ke reaksi, Ag-nya mengalami oksidasi, Fe-nya mengalami reduksi. Sehingga kalau kamu cari potensial sel dalam keadaan standar, dia minus 1,24 volt. Pasti kamu akan dapat K-nya itu lebih kecil dari 1. Saya ulang ya. Biasanya kan kita lihat dari potensial reduksi standar. Nah ini kalau potensial reduksi standarnya tidak dia diketahui, tapi di reaksi yang diminta itu Ag-nya menjadi dia tidak spontan, Ag-nya menjadi teroksidasi, Fe-nya menjadi reduksi.
Sehingga kalau kita masukkan ke potensial reduksinya, selisihnya itu pasti dapatnya negatif, tidak spontan. K-nya pasti kalau kita masukkan ke persamaan ini, dia akan menghasilkan lebih kecil dari 1. Dan delta G-nya itu pasti positif, ya kan, pada keadaan standar. Ya, ini membuktikan bahwa hubungan delta G, kemudian potensial sel, dan harga K itu selalu sesuai ya, delta G-nya. Jadi kamu bisa prediksi langsung tanpa menghitung. Kalau disuruh hitung ya hitung. Delta G-nya negatif, K-nya positif, lebih besar dari 1, S0 selnya juga positif. Delta G-nya positif, N0 selnya negatif, K-nya lebih kecil dari 1. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, T-nya 25 derajat Celcius, tapi konsentrasinya beda. Pasti yang kamu cari adalah S sel, bukan N0 sel kan. Pasti keadaannya bukan standar. Kalau keadaan standar, konsentrasinya harus 1 molar. Oksidasi CD menjadi CD2+, dari reaksinya reduksi Fe2+ menjadi Fe. Ya. N-nya 2. Kita lihat potensial reduksi sel standarnya. Ini diketahui potensial reduksi Fe-nya segini, potensial reduksi CD-nya segini. Kamu dapatkan selisihnya potensial sel standarnya minus 0,04. Jadi reaksi ini tidak spontan dalam keadaan standar, dalam keadaan 1 molarnya. Jadi ini kalau potensial sel standarnya untuk 1 molar. Kalau dia potensial selnya tidak 1 molar, berapa potensial selnya? Positif. Jadi, dalam suatu reaksi yang tidak spontan, kita bisa merubah menjadi spontan kalau konsentrasinya kita bisa rubah. Walaupun potensial selnya kecil dihasilkan. Ini kita bisa rubah konsentrasinya. Jadi ada 2 hal yang bisa kita lihat. Tadi pengaruh delta G, E sel, dan K itu bagaimana. Kemudian dari konsentrasinya. Karena konsentrasi yang berbeda, berarti dia konsentrasinya, berarti potensialnya bukan keadaan standar, bisa saja dia spontan dari potensial sel standarnya. Jadi potensial sel standar sama potensial sel beda ya. Didapatkan potensial sel standar berarti dia tidak spontan pada konsentrasi 1 molar, tekanan 1 atm, dan 25 derajat Celcius. Tetapi potensial sel dia spontan. Ini bisa terjadi jika keadaannya tidak standar dan konsentrasinya tertentu, gitu ya. Dan K-nya pasti berbeda. Ini K-nya pasti lebih kecil dari 1. Ini K-nya pasti lebih besar dari 1. Di N-nya, E selnya lebih besar dari 0. Dia spontan. Coba cari K dari N0 sel ini. Tinggal masukin saja. N0 sel sama dengan potensial sel standar sama dengan RT per NF ln K. Ini pasti 6 elektronnya. N-nya pasti 6. T-nya 298, R-nya 8,314. Kamu bisa dapatkan, masukkan ke sini, K-nya adalah F-nya pakai 96485 ya. Kalau per mol, delta G-nya ada 0,9 joule. Ya, 0 selnya 0,9. Kemudian
dan R-nya 8,314, P-nya 298. Kamu dapat lon K-nya positif, K-nya positif. Ya, sehingga kita bisa simpulkan semakin besar potensialnya, delta G-nya juga semakin spontan, semakin negatif, K-nya juga semakin positif. Reaksinya spontan, ya. Oke, kita lanjut. Kelarutan logam dalam asam. Kalau kelarutan logam dalam asam, artinya suatu logam-logam itu bisa larut. Kalau larut berarti bisa teroksidasi kan? Dari padatan menjadi larutannya dan menghasilkan gas H2. Logam-logam apa saja yang bisa teroksidasi? Berarti logam-logam yang memiliki potensial reduksinya negatif. Ya kan? Jadi, di deret volta, logam-logam yang reaktif, kalau kamu mau larutkan itu logamnya dengan asam, itu logam-logam yang mudah teroksidasi. Dan dia akan menghasilkan gas H2. Makanya kita masukkan ke potensial sel standarnya, yang reduksi adalah H plusnya kan, potensial reduksi H plus kan 0 ya, dan potensial reduksi logam yang mudah teroksidasi kan negatif, sehingga kamu bisa dapat potensial sel standarnya positif ya kan, 0 dikurangi minus gitu ya, minus jadi positif kan potensial sel standarnya, sehingga potensial reduksi yang negatif akan menghasilkan potensial sel yang positif dan delta G-nya negatif. Jadi logam yang mudah teroksidasi akan larut dengan asam, yaitu logam dengan potensial reduksinya yang negatif. Dan hasil reaksinya akan menghasilkan gas H2. Gitu ya. Kamu harus camkan. Oke, kita coba latihan soal. Manakah yang jawabannya? Ini menggunakan kedua-duanya menggunakan elektroda inert PT. Elektroda inert bisa PT, bisa karbon, bisa emas. Artinya dia tidak bereaksi, tapi dia sebagai penghubung elektron saja. Jawabannya adalah yang mana? Yang B. Ya, kamu lihat dulu mana yang oksidasi. Oksidasi adalah I. Ditulis dulu, kemudian jembatan garam, Mn. Kedua-duanya ditambahkan 4 PT karena dia sebagai elektroda di anoda maupun di katoda. Itu ya. Nah, persamaan Nernst juga bisa menentukan pH. Kalau di situ ada H+ dari reaksi totalnya, makanya ada penyetaraan suasana asam dan basa kan. Nah, kalau suasana asam basa diketahui, ini reaksi totalnya, kamu bisa tahu konsentrasi OH- dengan persamaan Nernst, kamu bisa tahu apa? Ayo, konsentrasi OH-nya. Dari konsentrasi OH-, kamu bisa dapat pH-nya. Ya. Nah, di sini yang ditanya adalah pOH. Coba kerjakan. Nanti akan ada latihan soal, kalian nanti gabungkan ya. Coba kamu kerjakan dulu ini. Sini sudah ada tekanannya, konsentrasinya, selnya. Dan kamu bisa cari E0 selnya. Oke.